Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syarrus siyam wa syarrul mubarakah wa rahmah wal maghfirah wa idkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min azabi yaumin azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul karim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul mutramin, shaimin was shaimat, rahimakumullah. Marilah kita memulai pagi yang berbahagia ini dengan selesainya kita menjalankan sholat subuh kita secara berjamaah di hari yang ke-14 puasa hari ini, tanggal 5 April 2023. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah yang telah memberikan kita peluang untuk menuntaskan daripada segala ibadah, belajar ikhlas karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ibadah saum sesuai dengan tujuannya dasarnya merupakan indikator kepasrahan diri tanpa pamrih pada ilahi. Kepasrahan ilahi ditandai dengan sesuatu komitmen yang tinggi. Nilai sustainabilitas dan komitmen dari kepasrahan ilahi ini hendaknya kita realisasikan dengan keajegan dan keberlanjutan amal ibadah kita nanti setelah selesai bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita bersemangat ibadah, selesai Ramadan kita sudah tinggalkan lagi yang tadinya rajin tadarus, yang tadinya rajin berimpak, sedekah, ditinggalkannya. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, mari kita nikmati hari ini sebagai hari perjuangan kita melawan nafsu. Karena puasa itu adalah al-jihad, perjuangan. Jihad bukan berarti kita mengangkat senjata melawan daripada musuh-musuh kita. Tapi jihad terpenting adalah jihad melawan nafsu. Di bulan suci Ramadan, kita secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama mengamalkan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Jumlah sholat kita secara kuantitatif bertambah. Mudah-mudahan bertambah tinggi pula nilai kualitatifnya. Upaya membelanjakan sebagian harta kita juga diangkatkan dengan berbagai dasar, baik kepada sanak saudara maupun kepada tetangga lingkungan kita, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diberikan tuntunannya. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan dengan demikian itulah agama yang lurus. Hadirin yang berbahagia, kekokohan komitmen kita yang lillahi ta'ala akan lebih diperlukan lagi dalam nuansa di masa depan yang amat dekat dengan sangat hiruk pikuk ini. Milenium baru akan tiba dengan ditandai pergumulan duniawi yang lebih kental dan penuh dengan nuansa derivatif terhadap nilai-nilai religi, baik secara sistematik maupun secara serabutan. Berbagai fonema milenium muncul di permukaan kehidupan manusia, melonggarkan atau bahkan menghilangkan keterkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanan kehidupan yang sangat materialistik dan penuh dengan kegelapan akan diiringi secara otomatis dengan kerakusan, kemungkaran, dan kekejian. Dalam suasana seperti ini, tentu kita berharap akan masuk dan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam manusia terpilih, seperti misalnya yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang menurut Allah walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana Rabbihi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal muhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemurkaan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Millennium Book telah menumbuhkan kompetisi yang pantas dan panas sekali antara individu dan kelompok dalam seluruh aspek dan sektor kehidupan, dan sekaligus melahirkan kerakusan tanpa batas. Hal ini membuat kita langkah berbuat yang lillahi ta'ala. Perilaku kita bahkan baik sekalipun sudah dipenuhi oleh itikat yang di luar lillahi ta'ala. Berbuat baik kepada orang lain hanya berharap ada imbalan duniawi semata. Amal soleh yang hanya lahir atas dasar kepentingan sejenak, yang pada gilirannya akan melahirkan halusinasi dan frustasi saja. Bahkan perbuatan baik dari orang lain pun akan segera dihitung dengan kepentingan sejenak pula. Dengan demikian, perilaku manusia akan bersifat formal, temporal saja. Saat ini sudah mulai menjadi barang langka untuk mendengarkan ungkapan fikium samfaren di akhirat. Kalaupun ada, terkadang hanya dijadikan bagian ngelucon ketidakikhlasan saja. Jamaah rahimakumullah, apalagi saat sekarang ini sudah mulai bermunculan caleg-caleg untuk menuju 2024. Di sana sini silaturahim dilaksanakan, namun ada tujuan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memberikan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mengharapkan untuk dipilih 2024. Harap hati-hati kita jangan sampai kita terjerumus daripada money politik, karena uang kita pilih dia jadi nanti, dan dia berbuat sesuatu kesalahan, memperkaya diri, maka kita pun
masuk dalam jurang daripada dosa itu. Hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk menggapai ridha Allah mempunyai pensyaratan yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Letak prasyarat ini ada dalam lubuk hati kita masing-masing. Apakah perilaku kita itu lillahi ta'ala atau hal duniawi semata? Hanya bisa dijawab secara absah oleh masing-masing kita sendiri. Posisi hati kita itu ditempatkan paling utama oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tamparan lahiriah kita, sebagaimana dilandaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hadis riwayat Muslim. Hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak ketampananmu, tetapi Allah melihat hatimu. Dalam hidup ini jamaah rahimakumullah, kita sering tampil prima. Kita bantu teman-teman yang membutuhkan bantuan. Kita santuni fakir dan miskin dengan rajin. Kita dukung para sepuh kita dengan utuh. Kita dorong pemuda remaja dengan gagah. Kita tebar harta kita dengan serta-merta. Satu-satunya harapan kita ialah bahwa tampilan kita itu adalah tampilan ria, bukan tampilan ada udang di balik batu. Suasana tergambar dalam dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan landasan perjuangan di jalan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang lelaki yang pernah berperang karena berani, perang karena menjaga, dan perang karena ria. Manakah di antara perang-perang itu yang berada di jalan Allah? Rasulullah bersabda, barang siapa yang perang agar kalimat Allah itu tertinggi, maka dialah di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Kita simpan jamaah rahimakumullah dalam sanubari kita yang paling dalam. Komitmen lillahi ta'ala. Kita tumbuh suburkan gejolak keterikatan kita kepadanya. Selama sudah 13 hari kita menjalankan ibadah puasa, di hari ke-14 ini terus kita ikhlas istiqamah menjalankannya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, kifraku, hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ungkapan ini merupakan sumpah setia kita lillahi ta'ala bagi segala perilaku kehidupan kita. Janji kita kepada Allah tentu harus kita pertahankan dengan kokoh, dengan sungguh-sungguh. Ini berarti kita diminta untuk menata, mengkaji landasan batini kita dari segala sesuatu yang kita gelar dalam kehidupan ini. Ini berarti merupakan realisasi dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yanquduna ahdallahi min mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul laknat walahum su'uddar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang perlu kutukan, dan bagi mereka tempat kediamannya adalah yang buruk, jahanam. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat Al-Quranul Karim ini kita diperingatkan agar tidak terlihat dengan 3 bentuk tindakan yang akan memperoleh rahmat Allah. Agar kita tidak dalam kerusakan laknatullah. Yang pertama adalah merusak janji. Yang kedua adalah
memutuskan apa yang seharusnya kita hubungkan dan yang kita mengadakan kerusakan di bumi. Kita telah memanfaatkan berbagai bonus di hari-hari bulan suci Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah. Thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yaftur wal imamul adil wal madlum. Terdapat 3 kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang saum seperti kita hari ini puasa di hari ke-14 ini sampai kita berbuka nanti. Pemimpin yang adil dan orang yang teraniaya. 3 kelompok yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di sini memang merupakan kelompok yang teruji tingkat kedekatannya. Bagaimana penghambaan kita kepadanya. Orang yang sedang saum teruji komitmennya kepada Allah. Pemimpin yang adil teruji kepemimpinannya. Begitu juga orang yang teraniaya teruji kedekatannya kepada Allah manakala ia tetap memohon lindungan dalam suasana keteraniayaannya. Doa ketiga kelompok ini terkabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh kiprah dalam posisinya sealur dengan rujukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mungkin demikianlah daripada tausiah subuh pada hari yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat buat diri Al-Fakir sendiri, Husni Tamrin, dan jamaah rahimakumullah di tempat yang mulia ini, dan jamaah dimanapun yang berada mendengarkan daripada tausiah ini yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kehilapan dan kesalahan, al-insan muhallul insya, manusia tak terluput daripada kehilapan dan kesalahan. Wa karidu jali jarran sayfi buruhum lima jara walisan. Jika pedang melukai tubuh, mungkin obat bisa dicari dan penyakit bisa disembuhkan insyaAllah. Namun ketika lidah melukai hati, kemanapun obat tak bisa ditemukan, alamat penyakit pun tak bisa disembuhkan. Hanya maaf dan maaf daripada jamaah rahimahullah yang dapat mengobatinya. Ya, akhirul kalam, billahi bisabilil haq, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi